Siapa tahu ada yang cocok. Enggak lah. Kandidatnya ada. Iya, Yuki emang udah bagaikan anak tiri kalau di keluarga Red Bull ya. Di saat banyak orang berbicara mengenai Max tentang dominasi dan brilliance-nya, lalu banyak orang yang berbicara betapa underwhelming-nya Checo di salah satu mobil terbaik dalam sejarah F1, dan tentunya kita nggak bisa melupakan Danny Ric yang baru aja comeback. Menarik perhatian semua orang dan dijadikan kandidat terkuat untuk menggantikan Checo. Jangan lupa juga ada Liam Lawson yang menarik banyak perhatian juga di beberapa balapan sebagai substitute driver dan diproyekkan sebagai pembalap junior Red Bull selanjutnya untuk graduate ke F1. Tapi Yuki, sejelek atau sebagus apapun performanya, nggak terlalu banyak orang berbicara mengenainya, apalagi ngebahas apakah dia merupakan kandidat pengganti Checo. Nah, ngomong-ngomong soal itu, gue mau bahas hal itu di video kali ini. Setelah 3 musim di F1, kita bisa bilang kalau Yuki ini emang bukan pembalap yang langsung jebret bagus di awal-awal dan menarik banyak perhatian orang-orang. Ya kalau ngomongin narik perhatian, sebenarnya dia udah narik banyak perhatian di musim rookie-nya ya. Tapi bukan karena performanya, melainkan tim radionya. Kalau ngomongin soal performa, ya underwhelming emang di awal-awal. Tapi makin kesini doi kelihatan progresnya. Sudah kelihatan gitu ya. Nah, setiap musim di awal-awal pasti ada satu pembalap yang berada dalam tekanan besar meskipun musimnya belum dimulai. Nah, di tahun ini, 2023, Yuki Tsunoda adalah pembalap yang sebelum musim dimulai berada dalam tekanan cukup besar. Kalian pasti inget dong, Yuki mengalahkan Nick De Vries itu nggak cukup. Kalau kalah sama Nick De Vries udah pasti ke-kick. Kalian kan ada baca-baca berita itu kan? Nah, doi kan memiliki Nick De Vries yang orang expect tuh bakal sukses di F1 karena dia telah membuktikan potensinya di ajang balapan lain dan sukses di debutnya saat Monza kemarin. Sementara Yuki, setelah 2 musim yang cukup meh, harus step up karena 2023 Red Bull memiliki banyak sekali pembalap junior. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran juga, salah satu alasan kenapa doi dipertahankan sama AlphaTauri ya karena di saat 2021 atau 2022 itu nggak ada pembalap junior Red Bull yang membuat dokter tuh puas ya. Nah, sekarang di 2023 mereka memiliki solusi pembalap Red Bull Junior ada kali ya. Dengan harapan ada yang memuaskan sang dokter dan bisa dipromot ke AlphaTauri. Tapi nyatanya, sang dokter lebih puas sama hasil testing Danny Ric dibandingkan performa pembalap junior mereka musim ini. No, it's just unfair. Oke, mari kita balik ke Yuki. Musim ini doi membuktikan ke kita semua kalau dia tuh adalah pembalap yang hebat. Iya, doi ngebantai Nick yang orang prediksi bakal ngebantai dia musim ini. Dia menunjukkan kalau musim ini level dia kembali meningkat dibandingkan 2 musim sebelumnya. Lalu ketika berpasangan dengan Danny Ric, oke lah lebih sulit persaingannya, tapi dia masih bisa mengatasinya meskipun cuma beberapa balapan aja mereka jadi rekan tim. Untuk Liam, meskipun statistik menunjukkan kalau Liam unggul dari Yuki, tapi ya statistik tidak menggambarkan segalanya ya. Yuki berapa kali unlucky banget yang membuatnya finish di belakang Liam Lawson. Nah, ngomong soal unlucky, bisa dibilang Yuki ini bad luck-nya cukup gede ya. Berapa kali dia bisa aja nyetak poin yang cukup banyak ya di saat AlphaTauri itu lagi jelek-jeleknya. Kalian inget kan pas sebelum upgrade tuh AlphaTauri tuh bapuk banget, bahkan mungkin tim terbapuk di 2023. Nah, ada aja kejadian yang harus membuat dia turun posisi ketika dia tuh lagi di posisi yang cukup untuk dapat poin. Kalau dulu kan dia cukup sering crash, ya oke lah, tapi sekarang ya oke sih, udah jarang banget lah. Tapi sekalinya crash lumayan costly juga, kayak di Meksiko contohnya. Gimana dia bisa aja nyetak poin cukup besar untuk AlphaTauri, tapi malah terlalu gegabah dan tersundul oleh Oscar ya. Nah, insiden-insiden kayak gini yang membuat dia tuh dicap belum layak jadi pembalap Red Bull. Padahal logikanya ya, bukankah insiden-insiden kayak gitu normal ya guys ya? Kayak, perbaiki gue kalau gue salah ya, tapi insiden itu merupakan satu-satunya insiden dimana itu adalah salah Yuki di 2023. Correct me if I'm wrong kalau gue salah ya. Kayak masa karena satu insiden gitu aja orang langsung bilang dia nggak layak jadi pembalap Red Bull atau belum layak lah ya. Oh, nggak kaget juga sih, ini kan Red Bull soalnya. Ya namanya pembalap muda ya kan, pasti ada aja lah kesalahan-kesalahan lucunya yang sebenarnya bisa dihindari. Tapi ya nanti juga pasti bakal belajar banyak lah. Nah, meskipun tampil solid musim ini, banyak orang nggak melihat Yuki sebagai kandidat pembalap Red Bull. Emang Yuki ini sebenarnya ya kalau boleh jujur bukan pembalap yang mega banget performanya kayak Max, Charles, Lando, atau George gitu. Tapi perkembangannya tuh ada dan terlihat banget kok. Bahkan Franz Tost saja pernah bilang kalau Yuki bisa aja suatu saat nanti jadi pembalap Red Bull atau kandidat pembalap Red Bull.
Dan dia juga pernah bilang kalau walaupun Danny Ric datang ke tim AlphaTauri itu, ingat Yuki juga nggak bisa diremehkan. Ya meskipun sekarang emang belum ada yang lihat dia sebagai kandidat untuk pembalap Red Bull itu ya. Tapi kalau dia bisa terus berkembang, mengurangi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu, dan mungkin mengalahkan Danny Ric 2024, mungkin udah saatnya kita melihat dia sebagai kandidat pengganti Checo. Yaitu seandainya Checo keluar nanti, yang dimana gue rasa udah 90% fix dia bakal keluar setelah 2024. Atau kalau berpikir, kalau Yuki mampu bertahan di AlphaTauri karena supplier mesinnya yaitu Honda, ya kalau emang Red Bull masih gak mau ngambil Yuki, meskipun dia nantinya tampil bagus lah, jadi Jordan lah, atau mencapai rekornya Max lah, Stop. ya mungkin 2026 dia bisa menggunakan solusi yang kedua, yaitu Aston Martin yang bakal disuplai oleh Honda pada tahun 2026. Ya, dimana tuh seandainya Fernando tuh pensiun nanti ya, atau Lance Stroll memutuskan untuk jadi pemain tenis. Jujur gue masih ngerasa kalau kita nih belum ngelihat the best of Yuki Tsunoda. Mungkin masih OTW lah ya, karena gue lihat dia bisa terus lebih berkembang lagi gitu. Jadi 2023 mungkin hanyalah awal kita melihat the real Yuki. Nah 2024 nanti ya bisa aja progresnya untuk terus lebih baik akan berlanjut. Tapi baik lagi gue bisa aja salah, karena gue bukan peramal. Menarik untuk melihat perkembangan Yuki nanti 2024 kayak gimana. Yang jelas tidak akan mudah lah ya dengan Danny Ric sebagai rekan timnya. Ya kayak mau bilang Danny Ric tuh washed lah karena udah dikalahkan oleh Lando 2 kali, di-beat sama Lando 2 kali, didominasi oleh Lando 2 kali, tangannya sempat patah. Tetap aja gue gak mau meremehkan seorang Danny Ric, karena kalau udah sekalinya dia nyaman sama mobil, dah susah dah untuk ngalahin dia ya kan. Tapi balik lagi ke Yuki, akankah dia terus berkembang ke depan, forward, atau It is evolving, just backwards. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Akankah Yuki nantinya bisa menjadi kandidat terkuat Red Bull? Tulis saja komentar kalian di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan oh ya, Merry Christmas buat kalian semua yang merayakan ya guys. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh